Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan perjamuan kudus pada tanggal 4 April pada hari ini. Bagi saudara yang telah dibaptis atau sidi dan baptis anak, ibadah akan diselenggarakan secara online onsite pada pukul 6, 8.30 dan 16.30 di Bajem Keranggan. Hanya bagi jemaat yang berusia 13 sampai 65 tahun dan tidak sedang dalam keadaan hamil. Protokol kesehatan terus diterapkan. Secara online, disiarkan dengan waktu bersamaan atau real time pada pukul 6 dan pukul 8.30 melalui YouTube GKI Temanggung. Sesudah ibadah selesai, rekaman di YouTube akan terhapus. Marilah kita bersama-sama merayakan Paskah pada saat ini. Kita sambut tubuh dan darah Kristus dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Suara gemuruh terdengar di dekat kubur Yesus. Para penjaga kubur gemetar karena merasakan getaran dahsyat. Mereka mulai ketakutan dan saling berucap kepada satu dengan lainnya. Tiba-tiba batu besar yang menutup kubur bergeser, membuat kubur terbuka. Para penjaga lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Sesaat kemudian, dari kejauhan Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempai jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur tetapi ragu. Kemudian dia berlari, meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain, bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegemaman dan kesedihan mereka, semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur. Sambil menangis, ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan," ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah, manusia yang mempunyai pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Ku
Sungguh Dia sudah bangkit bagi dunia dan isinya. Mari sambut Dia, haleluya. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus kita dengan menyanyikan pujian KJ 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Jemaat dipersilakan. Roma 6 ayat 8 sampai 11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan olehnya. Kasih Allah bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yohanes 5 ayat 21 sampai 23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Marilah kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus,
Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat saling memberi salam, namaste sambil berkata, Yesus bangkit dan memberikan pengharapan. Yesus bangkit dan memberi pengharapan. Terang Paskah berseri, tersingkir kesedihan. Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati, pikiran, jiwa roh kami, sehingga kami semua dapat memahami dan menerapkan sabda Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami boleh semakin mengerti makna dari Paskah, dan kami dimampukan menjadi manusia-manusia Paskah. Ya Roh Kudus, bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ya Bapa. Amin. Bacaan Alkitab, bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu,
"Mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Kristus yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga adik-adik semua yang berada di rumah yang mengikuti ibadah saat ini. Tema kita ialah menjadi manusia Paskah. Ini adalah ibadah Paskah dan perjamuan kudus bersama dengan anak-anak. Jadi saat ini kita juga bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing bersama dengan orang tuanya. Kita saat ini akan bersama-sama mengumuli satu tema, yakni menjadi manusia Paskah. Kita mengawali dengan sebuah kisah tentang 4 bersaudara, yakni Lucy, Edmund, Susan, dan Peter. Kisah dan juga Aslan. Aslan itu adalah singa yang baik dan kuat. Kisah ini diangkat dari novel dan film yang sangat terkenal karangan C.S. Lewis yang berjudul The Lion, the Witch, and the Wardrobe, yang artinya sang singa, sang penyihir, dan lemari. Ceritanya bagaimana? C.S. Lewis ini adalah seorang teolog, seorang yang pandai menulis, sangat hebat dalam sastra, juga seorang yang selalu sering memasukkan nilai-nilai Kristiani di dalam karangan-karangannya, dalam tulisan-tulisannya. Jadi cerita ini pun ditulis berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Alkitab. Karena itu kita bersama-sama mendengarnya dan kita bersama-sama merefleksikannya bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan adik-adik. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Jadi Lucy, Edmund, Susan, dan Peter, mereka itu masuk ke dunia ajaib Narnia namanya, yang dikuasai oleh penyihir jahat yang menyamar jadi ratu, Jadis namanya. Saudara lihat di sana itu 4 bersaudara. Dan itu ada Aslan, singa yang baik dan kuat, dan juga ada ratu penyihir yang jahat. Saudara-saudara, Ratu Jadis ini sangat licik dan jahat. Semua yang menentangnya disihir jadi patung. Suatu saat dia berjumpa dengan Edmund, dan dengan iming-iming permen dan jabatan raja, dia mengatakan, "Kamu bisa saya jadikan raja loh di dunia Narnia ini. Tapi kamu panggil ketiga saudaramu untuk jadi pegawai dalam kerajaan." Padahal ini akal-akalan, pancingan dari Ratu Jadis ini. Sebetulnya ketiga saudaranya pun itu akan ditawan dan dibunuh. Dan ini terbukti pada waktu Edmund gagal untuk
membawa ketiga saudaranya, itu dia ditahan di penjara. Inilah jahatnya Ratu Jedis yang sangat licik dan juga keji. Melihat bahwa Edmund ditahan, maka Lucy, Susan, dan Peter minta tolong Aslan, singa yang sangat baik dan juga kuat, untuk menolong Edmund. Nah, dalam perjalanan menuju ke Aslan, mereka berjumpa dengan Sinterklas, ya, yang memberi mereka hadiah, masing-masing dapat hadiah. Peter mendapatkan pedang dan perisai. Kemudian Susan mendapatkan seperangkat alat panah dan juga trompet. Kemudian Lucy yang paling kecil itu mendapatkan belati dan juga obat yang sangat mujarab, obat yang sangat manjur dan mujarab. Hanya dengan satu tetes saja semua penyakit itu bisa sembuh. Mereka kaget, kok dapat hadiah ini? Kan ini sebetulnya alat-alat peperangan. Kenapa kami dapat ini? Kemudian Sinterklas berkata, ya semoga kalian tidak menggunakan ini. Tapi siapa tahu suatu saat pemberian ini berguna. Pada waktu itu dibutuhkan, pakailah pemberianku ini. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai di tujuan, di tempat perkemahan Aslan. Mereka mengatakan, Aslan, kami punya masalah. Edmund saudara kami ditawan oleh penyihir itu. Aslan menyambut mereka dan menyuruh Panglima Oreus untuk membebaskan Edmund. Saat Edmund sudah dibebaskan dan berkumpul lagi dengan saudaranya di kemah Aslan, Aslan tiba-tiba Jedis dan pasukannya menemui Aslan. Dia mengatakan, Aslan, bukankah sudah menjadi tradisi dan kesepakatan di sini bahwa orang yang berkhianat itu harus dihukum mati. Edmund itu kan sudah mengkhianati ketiga saudaranya, maka harus dihukum mati. Jadi serahkan Edmund pada kami. Jadi memang di dunia Narnia ini ada satu hukum dan tradisi. Semua orang yang berkhianat harus dihukum mati. Wah, apa yang harus dilakukan oleh Aslan? Aslan yang tidak bersalah kemudian berembuk dengan penyihir itu dan bersedia menggantikan Edmund untuk dihukum mati. Padahal Aslan tidak bersalah, tapi Aslan menyediakan diri untuk dihukum mati. Aslan dihukum mati di meja batu. Tapi sebelum dihukum mati, saudara, Aslan itu harus melewati tangga, dan di kanan kiri tangga itu pasukan-pasukan dari Ratu Jedis ini mengolok-olok dia, mengata-ngatain dia, menghina dia, mengejek dia. Dan sebelum dihukum mati, rambut Aslan yang gondrong itu dipotong. Pokoknya sangat menyedihkan, sangat memalukan juga tentunya bagi seekor singa kalau dipotong bulunya gitu. Kemudian Jedis menusuk Aslan ini dengan pisau dan Aslan pun mati menggantikan Edmund yang sudah berkhianat. Syukurnya Edmund itu sudah menyesal atas salahnya. Jadi dia sudah menyesali. Sebelumnya sudah dinasihati Aslan untuk tidak berkhianat. Saudara, Aslan yang baik hati itu harus menggantikan Edmund yang berkhianat. Tapi inilah kebaikan dari Aslan ini. Lucy dan Susan menangis sedih. Aslan, kenapa kau mati? Kamu sangat baik sehingga Edmund saudara kami bisa selamat. Aslan, kenapa kamu mati? Sangat sedih saudara Susan dan Lucy ini. Tapi saudara, menjelang fajar mereka kaget sekali karena ada gempa dan meja batu tempat Aslan dibunuh pecah terbelah. Dan tali pengikat terlepas dan Aslan tidak ada di situ. Mereka kaget, kok tidak ada? Tadinya di sini, kemana? Apa yang terjadi, saudara? Mereka berseru, Aslan, di manakah kau? Aslan, di mana kau?
Tiba-tiba saudara Aslan muncul bersama dengan saat matahari terbit. Ternyata saudara-saudara, apa yang terjadi ketika ditanya apa terjadi padamu Aslan? Kenapa kau bisa hidup lagi? Kamu sudah ditusuk mati oleh Ratu Jadis itu, kenapa kamu bisa hidup? Kemudian Aslan menjelaskan bahwa ternyata di meja batu itu ada tulisan suci yang mengatakan apa? Jika seorang tak bersalah rela mati menggantikan seorang pengkhianat, maka batu akan retak dan kematian akan dikalahkan. Rupanya ada tulisan suci di meja batu itu. Siapa yang tidak bersalah, yang menggantikan seorang pengkhianat, meja akan retak dan kematian akan dikalahkan. Dan ini terjadi pada Aslan yang tidak bersalah, yang menggantikan Edmund yang berkhianat. Wah, Lucy dan Susan sangat bergembira. Tangis mereka berubah menjadi tawaria. Wah, Aslan, kamu hidup kembali. Mereka sangat bersuka cita. Tapi kemudian Aslan mengatakan, ayo segera bebaskan teman-teman kita di istana penyihir. Mereka semua disihir jadi batu. Ayo kita ke sana. Jangan berlama-lama, jangan berlambat-lambat. Kemudian Susan dan Lucy ini naik ke punggung Aslan dan mereka menuju ke istana penyihir. Dan dengan hembusan nafasnya Aslan menghidupkan teman-temannya yang dijadikan patung oleh Jadis. Ya, dihembusi satu persatu dan semua yang dihembusin dengan nafas Aslan ini hidup kembali, padahal sudah jadi patung. Teman-teman yang sudah bebas dari kutukan sihir Ratu Jadis ini kini bisa membantu Peter dan pasukannya, pasukan Aslan yang sedang berperang melawan Jadis dan juga pasukannya. Mereka kemudian menuju ke sana. Sementara itu, saudara-saudara, Peter dan kawan-kawan sedang berperang melawan Jadis dan pasukannya yang sangat kuat. Tentunya mereka sudah disenjatai, sudah mendapat senjata. Peter dapat pedang dan perisai pemberian Sinterklas, Susan dengan panahnya dan juga trompet untuk mengumpulkan pasukan, dan juga si Lucy sudah siap-siap dengan obat yang sangat manjur untuk mengobati dan juga belati untuk jaga-jaga. Semua sudah diberi ya perlengkapan oleh Sinterklas ini. Pasukan Jadis ini luar biasa kuat dan begitu banyak. Ada 3 raksasa, ada makhluk-makhluk yang banyak sekali. Dan Ratu Jadis pun mengendarai kereta yang dikemudikan oleh beruang yang kuat. Peperangan terjadi sangat seru. Tapi apa yang terjadi? Peter dan pasukan Aslan terjepit oleh Jadis dan pasukannya. Dan Peter akhirnya berhadapan dengan Jadis dan nyaris terbunuh. Sudah sangat kepepet, sudah begitu genting keadaannya. Sudah hampir terbunuh Peter ini oleh pedang dari Ratu Jadis ini. Nah, dalam situasi genting, tiba-tiba Aslan muncul di atas bukit dan mengaum. Wah, Jadis sangat kaget. Wah, Aslan kok bisa hidup? Dia kan sudah kubunuh. Kenapa bisa? Wah, ini tidak mungkin. Aslan muncul di atas bukit dan pasukan tambahannya pun datang. Yang sudah dibebaskan Aslan. Wah, pasukannya datang sehingga ada pasukan-pasukan tambahan yang ikut berperang sehingga pasukan Aslan pun kembali menjadi kuat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Aslan menerkam Jadis yang hampir saja membunuh Peter, dan pasukan Aslan dan kawan-kawan pun akhirnya mengalahkan penyihir jahat itu. Dan ketika penyihir jahat itu dikalahkan, makhluk-makhluk ciptaannya itu kemudian lenyap. Saudara-saudara, dalam peperangan itu ada banyak yang terluka. Dan Edmund juga terluka parah. Tetapi Lucy yang sudah dapat obat yang sangat manjur mengobati mereka semua dan mereka semua disembuhkan.
obat pemberian Sinterklas sangat manjur dan mereka semua disembuhkan. Nah, akhir kisah, saudara-saudara, berkat Aslan, akhirnya Lucy, Edmund, Susan, dan Peter menjadi raja dan ratu di dunia Narnia. Ya, saudara, ini kisah yang dikisahkan oleh C.S. Lewis dalam novel dan film yang sangat terkenal, yakni The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Mari kita bersama-sama berefleksi, ya, termasuk juga anak-anak. Kalau kita perhatikan, saudara, Aslan ini mencerminkan siapa? Mencerminkan Yesus Kristus yang mau mati menggantikan kita, orang berdosa. Dalam bacaan yang sebetulnya kita baca, 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus mati karena dosa-dosa kita, menggantikan kita. Sebelum Yesus mati, dia diolok-olok, dia dihina, diejek, dicela, disiksa. Mirip seperti Aslan, sebelum dihukum mati, juga diolok, dihina. Aslan menggantikan Edmund yang berkhianat. Tuhan Yesus menggantikan saudara dan saya, yang juga adalah orang-orang berdosa, yang seharusnya mati. Karena upah dosa adalah apa? Maut. Tapi Yesus menggantikan kita. Itu kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus rela dihina, diolok, rela mati untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum mati, karena upah dosa adalah maut. Pertanyaannya, saudara, kalau Tuhan Yesus sudah begitu baik, rela berkorban dan mati untuk kita, apakah saudara dan saya rela mati juga untuk Tuhan, rela berkorban untuk Tuhan? Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Seandainya Yesus bertanya pada kita, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani lebih sungguh? Ya. Mari kita menghayati lagu ini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani lebih sungguh? Saudara, Tuhan Yesus sudah rela mati memberikan semuanya pada kita. Tapi kadang kita untuk berkorban untuk Tuhan, hitung-hitungan sekali. Waktu, uang, tenaga, pemikiran, berapa yang kita berikan pada Tuhan. Padahal Tuhan sudah rela mati untuk kita. Ini pertanyaan reflektif bagi kita. Kalau kita ingin mengasihi Dia, kita harus mau jadi anggur yang terpecah. Anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Roti hanya bisa mengenyangkan orang ketika roti itu dipecah. Roti itu baru bisa menjadi berkat ketika ia mau dipecahkan. Anggur itu baru bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika dicurahkan. Di dalam pengorbanan, saudara dan saya mampu memberi berkat pada orang lain. Tanpa pengorbanan, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Ingatlah, Tuhan sudah menggantikan kita. Apa balas kita kepadanya? Saudara, selanjutnya kita berefleksi. Aslan kemudian bangkit, meja batu tempat Aslan dibunuh pecah terbelah dan Aslan tidak di situ. Yesus bangkit, batu kubur Yesus terguling dan kubur Yesus kosong dan Yesus tidak ada di situ. Sesuai dengan Yohanes 20 ayat 9. Ia harus bangkit dari antara orang mati, dari bacaan yang kita baca tadi. Saudara, Yesus sudah 3 kali mengatakan bahwa ia harus mengalami penderitaan, aniaya.
dan kemudian mati. Tapi ia sudah mengatakan juga pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Yesus juga sudah mengatakan bahwa biji gandum itu harus mati untuk bisa berbuah banyak. Dan itu menunjuk pada dirinya. Saudara, kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jujur, kematian adalah momok yang sebetulnya paling menakutkan. Siapa yang tidak takut mati, saudara? Semua takut. Tetapi kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga saudara, kita sesungguhnya di dalam Yesus, kita tidak usah takut terhadap kematian. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Di dalam Yesus yang bangkit ada hari esok. Baik hari esok di dunia ini maupun hari esok di dunia seberang sana. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Kubur Yesus membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Ini menjadi pegangan bagi kita. Orang sakti siapapun juga kalah oleh kematian. Tetapi Yesus mampu mengalahkan kematian oleh anugerah Bapa. Sehingga kita bersyukur karena di dalam Yesus kita menjadi orang-orang yang mampu mengatasi kematian. Menjadi manusia Paskah, mengatasi kematian karena kita mendapat hidup yang kekal. Saudara, kita melanjutkan. Yesus yang bangkit membebaskan dan menghidupkan kita. Kita lihat dengan nafasnya Aslan itu membebaskan tawanan yang disihir, yang sudah jadi patung dan menjadi hidup. Dan ikut berperang melawan pasukan Jedis dan akhirnya menang. Saudara, Yesus juga membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa yang mengikat kita dan kemudian menjadikan kita anak-anak Allah dan juga memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk melawan iblis. Ada pencobaan-pencobaan, kita menang karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Kita dimampukan untuk melayani sama. Kita berperang melawan pencobaan, melawan dosa. Dan Roh Kudus sudah diberikan. Kita lihat saudara dalam Yohanes 20:22, dengan hembusan nafas Yesus juga memberikan Roh Kudus kepada para murid dan membuat mereka mampu mengatasi duka, kesedihan, putus asa, ragu. Mereka menjadi orang-orang yang berani, mampu mengatasi ketakutan. Mereka menjadi orang-orang yang bersukacita karena hembusan dari Yesus, hembusan Roh Kudus. Nah, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus, kita pun menjadi pemenang-pemenang. Mari bersama dengan adik-adik ya kita nyanyi ya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Ku menang setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saudara, di dalam Yesus kita jadi para pemenang yang mengalahkan budaya kematian. Di dalam Yesus, saudara, kita menang atas kesombongan dan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Di dalam Yesus kita menang atas iri hati sehingga kita menjadi orang yang suka memberi apresiasi dan penghargaan. Di dalam Yesus kita menang atas kemalasan kita dan kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah dan rajin bekerja. Di dalam Yesus kita menjadi orang yang mengalahkan ketidakjujuran, kecurangan, mungkin masih mencontek di kelas. Kita menjadi orang-orang yang jujur, yang berintegritas. Di dalam Yesus kita mampu menang atas kemarahan, benci, dan dendam. Kita menjadi orang-orang yang bisa mengasihi sesama kita. Di dalam Yesus kita menjadi orang-orang yang menang atas keserakahan. Kita menjadi orang-orang yang murah hati. Karena kita menang bersama dengan Yesus Tuhan. Saudara-saudara, bersama dengan Yesus kita juga menang atas ketakutan kita dan kita mendapatkan damai sejahtera. Di dalam Yesus kita juga menang atas duka cita dan keputusasaan dan itu kita bisa ganti dengan sukacita. Dan di dalam Yesus kita juga menang atas keraguan kita dan kita mendapatkan kepastian.
di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menjadi manusia Paskah yang mampu mengatasi dosa, maut, duka, putus asa, takut dan ragu, masalah dan pencobaan hidup. Dan kita menjadi manusia Paskah yang hidup di dalam cinta, kuasa Yesus yang bangkit, yang mampu membawa kehidupan dan pengharapan bagi sesama. Di tengah pandemi dan masalah hidup, kadang kita mungkin putus asa, takut, gelisah, tapi di dalam Yesus kita menjadi manusia Paskah yang mampu mengatasi semuanya. Selamat Paskah, selamat menjadi manusia Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena Yesus bangkit mengalahkan kematian, dosa. Dan di dalam Tuhan Yesus kami pun boleh menjadi pemenang-pemenang yang mengalahkan dosa. Kami juga dimampukan mengatasi duka, putus asa, keraguan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga kami boleh masuk di dalam kemenangan atas maut, atas berbagai persoalan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin berdoa untuk saudara yang menderita sakit dan lansia, untuk Bapak Tan Chin Hok, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Bapak Teping Sui, Ibu Oswatnyo, Ibu Lita, Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Rohani, Ibu Budi Santoso, Ibu Jati Utami, anak Merikel Verjilim, Ibu Vika Yolanda, Bapak Chan Hok Beng, Ibu Cato Yohana, Ibu Winarni, anak Gracia, anak Lionel Axel. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengasihi mereka dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 29 Maret sampai dengan 4 April ini, berkatilah mereka juga. Kami berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang juga nanti masih dilaksanakan, kebaktian kedua dan juga di Keranggan, berkatilah. Kami juga berdoa untuk penjaringan penatua ya Tuhan. Biarlah semakin banyak yang tergerak untuk melayani-Mu di dalam kemajelisan. Kami tetap berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, pemahaman Alkitab, katekisasi, dan kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati semua. Kami berdoa Tuhan juga untuk peneguhan pemberkatan nikah Rosi dan Rizka. Kami yakin Engkau memberkati yang akan dilaksanakan tanggal 10 April ini. Berkatilah ya Tuhan. Lanjutnya Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk ibadah Paskah Komisi Anak yang bersama dengan kami di dalam ibadah saat ini. Tapi setelah ini para guru juga akan berkunjung membagikan bingkisan Paskah ke anak, juga ke orang tua dari anak-anak. Berkatilah agar melalui kunjungan Paskah ini relasi antara guru sekolah minggu, anak dan juga orang tua semakin erat. Biarlah Paskah juga boleh semakin menumbuhkan persahabatan dan kekeluargaan. Berkatilah juga untuk komisi remaja
yang mengadakan ibadah juga pada hari ini, berkatilah Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang berduka cita, untuk keluarga almarhum Ibu Lee Syok Ching, juga keluarga almarhum Bapak Yusuf. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami yakin Engkau mengasihi mereka semua, memberikan kekuatan penghiburan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk program Dompet Tangkap COVID-19. Di tengah keterbatasan kami ingin tetap bisa berbagi ya Tuhan. Karena itu berkatilah agar program ini pun tetap berjalan. Berkatilah untuk penanganan COVID khususnya di Indonesia. Lanjutnya kami juga ingin berdoa untuk Sekolah Masehi Temanggung, biarlah semakin hari boleh semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan kiranya Engkau memberkati. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan-pergumulan kami semua. Kami yakin Tuhan, Engkau yang akan menjawab, memberikan solusi bagi kami. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, ekonomi. Tuhan, Engkau lihat kami persatu-satu, satu persatu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami untuk mengatasi berbagai masalah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama akan berikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Lukas 21 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bagi jemaat yang hadir di gereja dapat memberikan persembahan setelah ibadah ini selesai dengan dimasukkan di guci di depan atau di kotak persembahan yang ada di pintu depan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan dengan cara yang akan ditunjukkan oleh multimedia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus yang telah menang dan bangkit dari kematian, yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa besar yang telah terjadi, yang boleh kami rasakan pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami,
Tuhan yang senantiasa memelihara dan mencukupkan akan kehidupan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami, dan kiranya Tuhan berkenan memakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari-hari yang mendatang ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang telah hidup, Tuhan yang telah menang, Tuhan yang akan selalu menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Ku tahu mukalisku hidup dan telah berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi dan rahmat kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, pada satu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.